Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Roinahda dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi AMDAL atau analisis manajemen dampak lingkungan. Di sini saya mengambil dokumen AMDAL dari kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Labuh 250 MW di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ini dilakukan oleh PT Supreme Energy. Jadi di sini saya akan membahas dampak lingkungan dari kegiatan AMDAL ini dan metode evaluasi dampak penting yang lazim digunakan dalam AMDAL adalah metode bagan jaringan. Dampak penting. Berdasarkan bagan jaringan dampak penting tersebut dapat diketahui mana dampak langsung dan mana pula dampak tidak langsung. Yang pertama, dampak lingkungannya itu komponen fisika kimia, yaitu ada kualitas udara ambien. Dampak penurunan kualitas udara ambien akibat peningkatan kandungan parameter udara ambien berasal dari kegiatan pemboran sumur, injeksi, pengujian sumur, dan operasional turbin. Dampak yang ditimbulkan adalah merupakan dampak negatif karena terjadinya penurunan kualitas udara ambien. Selanjutnya ada kebisingan. Terjadinya peningkatan intensitas kebisingan berasal dari kegiatan pemboran sumur, injeksi, pengujian sumur, dan operasional turbin. Dampak yang ditimbulkan adalah merupakan dampak negatif karena terjadinya intensitas kebisingan yang lebih besar. Selanjutnya erosi dan sedimentasi. Munculnya erosi dan dampak lanjutannya adalah sedimentasi, berasal dari kegiatan penyiapan lahan dan revegetasi lahan. Sewaktu penyiapan lahan dengan dilakukannya land clearing berpotensi terhadap erosi dan sedimentasi, dan dampak yang ditimbulkannya merupakan dampak negatif. Sedangkan dengan dilakukannya revegetasi lahan, malahan akan terjadi penurunan erosi dan sedimentasi, sehingga dampak yang terjadi merupakan dampak positif. Selanjutnya, laju limpasan air permukaan. Terbukanya lahan dapat meningkatkan laju limpasan air permukaan. Sebagai sumber dampak berasal dari kegiatan penyiapan lahan dan revegetasi lahan. Sewaktu penyiapan lahan dengan dilakukannya land clearing sangat berpotensi terhadap laju limpasan air permukaan dan dampak yang ditimbulkannya merupakan dampak negatif. Sedangkan dengan dilakukannya revegetasi lahan, malahan akan terjadi penurunan laju limpasan air permukaan dan merupakan dampak positif. Yang terakhir, dari komponen fisik kimia yaitu kualitas air permukaan. Penurunan kualitas air sungai atau air permukaan diakibat terjadinya peningkatan kandungan beberapa parameter air sungai akibat kegiatan pembangunan PLTP Muara Labuh. Komponen kegiatan sebagai sumber dampak terhadap penurunan kualitas air sungai berasal dari penyiapan lahan, pemboran sumur, dan operasional turbin. Sedangkan kegiatan revegetasi pada lahan yang telah dibuka malahan akan meningkatkan kualitas air sungai. Selanjutnya komponen sosial, ekonomi, budaya. Yang pertama, kesempatan kerja. Munculnya kesempatan kerja terhadap kegiatan pembangunan PLTP Muara Labuh berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja untuk tahap konstruksi, serta penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja untuk tahap operasi. Dampak terhadap penerimaan tenaga kerja memberikan dampak positif. Selanjutnya, dampak terhadap pelepasan tenaga kerja memberikan dampak negatif. Akibat masyarakat telah bekerja, maka saat pelepasan pekerjaan diharapkan masyarakat akan dapat membuka usaha lain nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, kesempatan berusaha. Peluang buka usaha selama kegiatan pembangunan PLTP Muara Labuh sama dengan kesempatan kerja, yaitu kegiatan penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja untuk tahap konstruksi, serta penerimaan tenaga kerja dan pelepasan tenaga kerja untuk tahap operasi. Karena dengan adanya masyarakat yang bekerja atau tenaga kerja lainnya,
dapat menyebabkan masyarakat di sekitarnya akan membuka usaha seperti kebutuhan harian. Dampak terhadap kesempatan usaha merupakan dampak positif. Namun, bila kegiatan ini tidak beroperasi lagi, akan menyebabkan penurunan kesempatan usaha sehingga menjadi dampak negatif lagi. Yang ketiga, pendapatan masyarakat. Akibat kegiatan pembangunan PLTP Muara Laboh akan menyebabkan terjadinya peningkatan masyarakat terkait dengan adanya masyarakat yang bekerja selama konstruksi dan operasi. Selain itu juga munculnya peluang usaha masyarakat di sekitarnya. Dampak terhadap pendapatan masyarakat cenderung merupakan dampak positif. Namun, bila masyarakat tidak bekerja lagi atau tidak ada lagi peluang berusaha, maka akan menjadi tingkat pendapatan masyarakat agak menurun lagi. Selanjutnya, nilai dan norma sosial. Terjadinya perubahan nilai dan norma sosial masyarakat terhadap kegiatan pembangunan PLTP Muara Laboh diperkirakan berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja, baik tenaga kerja selama konstruksi maupun operasi. Dampak ini merupakan dampak negatif karena berpeluang akan merubah nilai dan norma sosial masyarakat setempat akibat adanya tenaga kerja yang bukan dari daerah setempat. Yang kelima, kepemilikan dan penguasaan lahan. Perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan akan merupakan komponen lingkungan yang akan terjadi selama kegiatan pembangunan PLTP Muara Laboh. Hal ini disebabkan karena adanya lahan masyarakat yang akan dibebaskan untuk lokasi kegiatan. Akibat pembebasan lahan ini, maka jumlah lahan masyarakat yang dapat dimanfaatkan, baik untuk kegiatan perkebunan dan sawah akan berkurang. Sehubungan dengan itu, maka lahan yang akan dibebaskan tentu akan dilakukan penggantian rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, persepsi masyarakat. Munculnya persepsi masyarakat akibat rencana kegiatan pembangunan PLTP Muara Laboh berasal dari kegiatan pembebasan lahan dan pelepasan tenaga kerja selama konstruksi dan operasi. Akibat pembebasan lahan, maka akan munculnya persepsi masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang tidak sesuai. Sedangkan pelepasan tenaga kerja, munculnya persepsi bahwa masyarakat akan berkurang penghasilannya. Selanjutnya ada komponen biologi. Yang pertama yaitu keanekaragaman flora fauna. Dampak terhadap komponen lingkungan flora fauna dapat berasal dari kegiatan penyiapan lahan pada saat konstruksi dan revegetasi lahan sewaktu pasca operasi berlangsung. Selama penyiapan lahan akan terjadi penurunan kualitas lingkungan flora fauna. Namun, setelah dilakukan revegetasi dapat mengalami pemulihan kembali. Tetapi pemulihan yang terjadi tidak akan sama dengan kondisi rona awal atau sebelum adanya kegiatan. Selanjutnya, keanekaragaman biota air. Penurunan kualitas air sungai atau air permukaan dapat memberikan dampak ikutan terhadap keanekaragaman biota air sungai. Sebagai sumber dampak penurunan keanekaragaman biota air sungai berasal dari kegiatan yang sama dengan penurunan kualitas air sungai. Kegiatan penyiapan lahan, pemboran sumur, dan operasional turbin akan menyebabkan penurunan keanekaragaman biota air sungai. Sedangkan kegiatan revegetasi pada lahan yang telah dibuka malahan akan meningkatkan keanekaragaman biota air sungai. Yang terakhir itu komponen kesehatan masyarakat. Kegiatan yang memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat adalah pemboran sumur, produksi, injeksi untuk uji produksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sumur dan PLTP. Uji sumur di produksi dilaksanakan selama tahap konstruksi dan operasi, sedangkan pemeliharaan sumur produksi dilaksanakan selama tahap operasi. Dampak yang ditimbulkan oleh kedua kegiatan tersebut terhadap komponen kesehatan masyarakat adalah terjadi penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Sekian yang dapat saya presentasikan terkait materi AMDAL dari PT Supreme Energi ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.